muji-muji, program yang bagus. Sekarang Pak Luhut ngomong, tuh dulu kereta program WUS itu busuk tuh. Pak KPK nggak ada rencana untuk meriksa Pak ya? Ini baru WUS Pak ya, belum IKN ya. Makanya, tapi kalau misalnya WUS itu akhirnya sampai Pulau Natuna disita seperti kata Pak Mahfud, wah itu sih pasti malu banget Pak Prabowo itu. Kan nasionalis sekali Pak Prabowo. Kan begini ya, mungkin Pak Luhut belum bisa terima kalau dulu zaman Pak Jokowi apa yang dia bilang tuh hampir semuanya dipenuhi dan dipatuhi oleh Pak Jokowi. Iya. Tapi sekarang ini dengan Pak Prabowo nampaknya dia tidak semudah itu. Nah itu namanya cut loss. Jadi maksud saya kalau memang IKN itu sudah nggak mungkin lagi dilanjutkan, udah dihentikan aja. Nah saran gue dijadiin destinasi wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak mood Pak ya? Kan udah dijawab. Oh nggak kedengeran ya? Nggak denger. Ulang. Apalagi pakai batin Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu Pak. Pak langsung aja Pak ya. Ini podcast saya ambil alih bentar Pak. Karena narasumbernya nggak ada Pak. Pada janji mulu. Terus udah kayak pejabat. Di pejabat aja nggak begitu sama gue pun. Iya. Di telepon ya ngangkat. Menteri aja datang di sini ya. Iya, di WA ya ngangkat. Apa yang ngebales gitu di WA ngebales. Ini padahal katanya tokoh besar itu. Ya, lagi naik daun mungkin Pak. Tahu. Atau naik itu Pak batang Pak. Nggak tahu, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu ke umat itu kalau ada duitnya aja kali. Umat suruh sabar Pak, suruh itu. Ya, pendakwanya naik Mercy Pak. Pak langsung aja Pak. Saya mau nanya nih Pak, serius Pak. Indonesia sekarang kemarin Pak Prabowo pamer itu kan duit sekian triliun dari rampasan koruptor lah Pak. Yang ada Pak Purbaya gitu Pak. Tapi kita nggak lupa Pak bahwasanya kereta WUS timbul masalah. Iya. Itu gimana Pak? Dulu Pak Luhut semangat banget tuh muji-muji WUS, program yang bagus. Sekarang Pak Luhut ngomong, tuh dulu kereta program WUS itu busuk tuh. Pak KPK nggak ada rencana untuk meriksa Pak ya? Ya Pak Prabowo lah. Tapi sebelum ke situ ya, si pamer duit 2,4 triliun itu. Ya. Saya nggak tahu gimana konsepnya ya, tapi kalau 1 triliun itu dialihkan ke media massa aja, itu bisa memperpanjang hidup media massa tuh. Karena media massa kan sekarang banyak karyawan yang di PHK ya. Iya. Itu kalau mendapat perhatian khusus dari pemerintah, itu mungkin bagus tuh, walaupun akhirnya tapi ada ketakutan sih nanti kalau media massa dibantu pemerintah nanti nggak kritis lagi ke pemerintah. Iya benar. Tapi kan ada media sosial Pak. Ya, nggak, maksud saya kalau media sosial kan nggak ngegaji karyawan. Iya. Kalau media massa tuh ngegaji karyawan. Maksud saya usulan tadi itu kalau disalurkan ke media-media massa 1 triliun aja, itu mungkin bisa memperpanjang hidup media massa tuh. Dan bisa jadi corong pemerintah ya. Ya udah, terserah Prabowo, namanya usulan kan boleh aja. Bener. Boleh Pak. Apa tadi jadi pertanyaan khusus? Kereta WUS. Kalau sampai kata Pak Mahfud di podcast itu kan, kalau sampai Indonesia gagal bayar, ya, maka bisa jadi Cina minta Natuna. Pulau Natuna Pak, yang disengketakan. Sekarang lagi dipakai untuk latihan TNI Pak di sana Pak. Kok gitu ya? Kalau menurut saya itu harga yang terlalu mahal dibayarkan untuk sebuah kereta cepat ya. Tapi itu kan misteri ya. Iya. Sebetulnya ya. Jadi lama-lama saya memahami juga tuh kenapa kemudian Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi wapres ya. Iya. Walaupun itu bisa membuat Pak Prabowo jadi presiden. Tapi harusnya Pak Prabowo tidak tinggal diam sih dengan case WUS ini. Apalagi kalau sampai Cina meminta
tubuh kita sebagai bayar itu kan tubuh tuh. Iya, Pulau itu kan tubuh tuh ya. Jadi emang harus, menurut saya sih harus diselesaikan. Apakah itu dari Danantara atau ada hal-hal lain, menurut saya sih. Misalkan kalau misalnya kayak gitu nggak bisa dibalikin ya. apanya? Itu kereta cepatnya balikin aja ke Cina. Dah kan udah direpresin Pak. Presiden udah tanda tangan. Yang mana tuh? Yang kereta WUS Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Itu kan akhirnya, ya itu tadi kan Pak Luhut bilang katanya busuk ini barang mau Iya, diterima. barang busuk. Nah, kenapa diterusin barang busuk ya? Kan dia pejabat negara waktu itu. Kan kita nggak ngerti kalau itu barang busuk. Kalau tahu barang busuk ya dia sebagai pejabat negara harusnya dibalikin lah. Ya kan banyak korbannya Pak. Salah satu Pak Dahlan Iskan kalau salah ya. Yang dia ngasih saran, jangan Pak sampai dia dipecat tuh Pak. Ignatius Jonan. Oh, Ignatius Jonan KHI ya. Enggak, waktu itu dia Menteri Perhubungannya, Jonan. Oh iya, dia kan saran. dia Sama itu senior saya di UI itu Agus Pambagio. nah, Dia juga nggak percaya tuh Pak Jokowi udah dikasih tahu sama Jonan sama Agus Pambagio. nggak percaya, dia yakin sama diri sendiri gitu. Sekarang timbul hutang besar, rakyat Indonesia suruh nanggungkan pas gitu. Sedangkan sekarang seluruh daerah ada penghematan biaya. Ya kemarin panggil sama Pak Purbaya seluruh Tapi emang gubernur. repot juga sih katanya pembuat kebijakan itu tidak bisa dipidana katanya. Nah itu dia. Jadi mau gimana dong nih? Ya masa cuma jadi bahan podcast doang Pak, nggak ada tindakan hukum. Itu utangnya berapa ya? Dam, utangnya berapa? 119,79 triliun. 119,79 triliun. Ya. Kecil itu. Di kantongnya Pak Jokowi 11.000 triliun belum keluar. Lah itulah kelebihan Pak Jokowi Pak. Yang dia omong kalau udah geser kaki sebelah kanan udah berubah Pak. Enggak, itu 11.000. Kita bahas itu pernah gak sih? 11.000 triliun itu akhirnya keluar gak? Enggak, itu ya kayak gitu aja Pak. SMK Pak, mobil SMK. Nah coba 11.000 triliun itu waktu itu hitungannya dari mana sih? Dapatnya dari mana 11.000 triliun tuh? Dari kantong Jokowi doang Nah Pak. tunggu sebentar, dia bilang ini di kantong saya sudah ada 17.000 triliun. Itu cashnya apa tuh? Cash apa waktu itu dia ngomong begitu? Dia ngomong gini. Gimana? Ini di webnya Sekretariat Kabinet Indonesia Setkap. Ada uang 11.000 triliun di luar negeri. Di luar negeri. Katanya di kantongnya apa di luar negeri? Ini berita resminya itu Pak, Setkap Pak. Apa tuh? Enggak, itu kan katanya yang di dalam kantongnya tuh apa? Itu maksudnya? Ya kan Data-datanya udah di dalam kantongnya. Pak Jokowi nggak salah kalau sama saya nggak bela Pak ya. Dia ngomong ada 11.000 di Kantongnya. saya. Bisa jadi itu berita Pak, lembaran berita masuk ke sini. Oh berarti kan tinggal ditanya Pak Jokowi kan? Ini Iya. ada 119,799 triliun. Bisa jadi itu bahan berita mau dibaca. Ini kan bahan berita di sini ada Pak. Oh. Kitanya yang kurang jeli Pak. Oh. Terlalu gitu. percaya. Gitu. Terlalu percaya. Kuncinya terlalu percaya. Terhadap data itu. Data itu 11.000 triliun. Nah dia bisa aja Pak, cuman pemanis bualan lah. Masih tahu gitu aja. Iya, istilahnya biar nyenengin orang gitu. Ini baru Tapi- WUS Pak ya, belum Tapi IKN enggak, ya. makanya tapi kalau misalnya WUS itu akhirnya sampai Pulau Natuna disita seperti kata Pak Mahfud, wah itu sih pasti malu banget Pak Prabowo itu. Kan nasionalis sekali Pak Prabowo kan. Saya sih malu pasti Pak, masyarakat pasti marah Pak sama keluarga Jokowi Pak. Oh gitu. Nah ya pasti marah lah Pak. Terus kalau masa sih kan dia dicintai tuh katanya. Itu lagu nada dering aja itu Pak. Yang terima kasih gitu kan Pak. Terus mesti gimana? Wapres apa sebagai anaknya mesti tanggung jawab atau gimana? Ya semestinya Pak Prabowo nih Pak ya, turunin tim Satgasus lah, tim khusus untuk audit kereta WUS Pak. Oh iya, boleh. Ya mending gitu Pak. Iya, Yang iya. salah bener-bener. Dan Katanya bisa Prabowo mulai, kan mau basmi koruptor Pak. nah makanya bisa mulai dari Pak Luhut juga tuh. Bisa Pak Luhut. Mesti Pak Luhut mesti ditanyain tuh, apa tuh maksudnya dulu barang busuk. Ya kemarin dia terima. sempat ramai di medsos waktu kemarin rapat besar itu paripurna semua kabinet. Pak Luhut salamannya kan disorot tuh Pak. Oh karena kayak cemberut. Ya itu menurut Bapak orang politik gimana itu Pak? Gestur-gestur gitu Pak. Kalau menurut saya sih itu pasti ada sesuatu ya. Ya. Mungkin ada hal yang
kan begini ya, mungkin Pak Luhut belum bisa terima kalau dulu zaman Pak Jokowi apa yang dia bilang tuh hampir semuanya dipenuhi dan dipatuhi oleh Pak Jokowi. Iya. Tapi sekarang ini dengan Pak Prabowo nampaknya dia tidak semudah itu. Nah, makanya dia agak-agak kesel tuh. Yang seru juga katanya sama Purbaya ya. Iya. Sama Purbaya, tapi Purbaya bilang katanya hubungan saya baik-baik aja. Iya, tapi kan itu jauh duduknya, jadi kan saya nggak bisa teriak-teriak Pak Luhut gitu katanya. Dan Purbaya ya. seperti sorot Pak, sekarang Pak Purbaya kan kemarin rapat duduk sendirian tuh, yang lain ngobrol bercanda. Purbaya kan bengong kanan kiri. Ya nggak apa-apa kan, namanya orang baru kan, baru dilantik sebulanan kan. Iya, apalagi ada yang megang uang gitu Pak. Iya. Pak itu langsung gimana Pak Jadi kalau menurut saya WUS ini harus di-clearkan. Kan di pembahasan sebelumnya itu saya juga bilang WUS dan IKN ya, ini salah satu hantu yang harus dibereskan oleh Pak Prabowo segera karena mengganggu pemerintahannya dia. Walaupun bentuknya nggak jelas. Gitu. Ada saran nggak Pak? Ya itu tadi menurut gue sih boleh lah itu dibikin satgas khusus ya, untuk mencari tahu kelayakan IKN dan WUS gitu. Kalau WUS karena barangnya udah ada kan, menurut gue sih langsung dilunasi aja. Kalau anaknya nggak mau? Anak siapa? Anaknya Pak Jokowi nggak mau? Nggak mau kenapa? Masa nggak mau dilunasin? Nggak mau dibikin satgasus? Ya masa Pak Prabowo takut sama anaknya Pak Jokowi? Enggak lah, menurut gue sih Pak Prabowo itu independen, dia memahami tujuan, maksud dan tujuannya gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya bisa di-clearkan segera tuh ya. Ya urusan itu juga, tapi Pak Wapres kan banyak dapat kritikan. Ya. Itu kerjanya apa sih, kalau nggak ada kerjanya kan ngabisin anggaran negara aja tuh. Ya, keliling dikawal berapa miliar itu. Iya makanya harus dapat kerjaan jelas nih. Tunggu lu meriang ya? Enggak apa-apa, di situ aja, di luar aja. Dolar nih. Nah, dia meriang, kasihan juga. Karena orang meriang itu paling gak enak bro. Iya itu kena dingin dia itu. Dia jangankan ada AC yang dingin itu, lagi panas juga bisa ngerasa kedinginan gitu. Kasihan dia. Gimana itu Pak? Ini kan baru. Gimana mulu dari tadi? Enggak, kita kan baru ngomong WUS doang ini Pak. Jangan IKN dulu Pak. Enggak, emang ngeselin udah, ini harus gue sih pakai ya. WUS itu gue bolak-balik ke Unpad tuh waktu itu emang sering pakai. Ya itu ada WUS, ada tol, ngapain gitu loh. Nah tapi kan itu banyak banget. Soalnya persoalannya kan kenapa waktu itu Jepang yang bunganya lebih kecil, lebih murah lagi, kemudian gak jadi gitu, malah dipakai Cina. Dan Cina ternyata bunganya lebih tinggi dan lebih mahal gitu. Itu kan harusnya ditanyain semua tuh, Bu Rini Sumarno, Pak Jokowi, ya, Pak Luhut, itu harusnya ditanyain semua. Kalau memang ada kesalahan ya jangan mentang-mentang mereka menteri terus presiden bisa semena-mena kan. Ya itu tadi bagus, usulan bagus tuh Pak, dibikin satgas untuk audit Pak ya. Semua kebijakannya Pak Jokowi terutama yang menimbulkan hutang. Ya. Itu IKN. IKN tuh kelihatannya mau jadi destinasi wisata kali ya. Ya jadi Ancol kedua lah. Nah itu mestinya menurut gue dijadiin kayak Prambanan gitu bro. Prambanan itu kalau mau ada bayar, ya? Kalau mau ada konser-konser itu sering banget di Prambanan. Misalnya kan view-nya bagus Pak belakang. Java Jazz. Java Jazz apa sih pokoknya di Prambanan lah belakangnya tuh bagus. Nah itu bisa juga tuh IKN dibikin kayak buat konser-konser gitu seperti di Prambanan. Jadi ada penerbangan langsung tapi penerbangan langsung ke sana. Nah dulu artis-artis yang ke IKN. IKN itu ya artis-artis tuh, seleb-seleb, influencer itu suruh bikin konser di sana IKN. Mereka sebagian udah jadi staf sus Pak. Nggak, cuma satu orang, cuma Raffi doang, yang lain kan enggak. Tapi kan sering jalan-jalan diajak Raffi. Ya tapi maksud saya itu mereka harus bertanggung jawab juga tuh terhadap endorsan mereka tuh. Itu dua-duanya tuh di-endorse, IKN di-endorse sama Raffi. WUS juga di-endorse sama Raffi. Ini gimana sih, jadi bingung saya. Tapi menurut saya balik lagi ke yang menggagas bro. Iya. Yang menggagas itu kan Pak Jokowi ya. Nah, tapi balik lagi tadi tuh Pak, gak bisa dipidana Pak.
Ya itu dia, tapi kan bisa ditelusuri kemana saja aliran dananya. Ya kalau dan dia terus dapat kemudian bisa masuk. dan terus kemudian kenapa kemudian keputusannya barang mahal tapi busuk terus dibeli gitu. Kan aneh barang mahal tapi busuk dibeli. Tapi posisi dia waktu itu presiden Pak. Mau rugi atau enggak kan nggak bisa disalahin presiden. Kecuali ada korupsi di dalamnya dia Nah, dapat. tapi kan mesti bisa dikelirkan lah apa alasan dari kebijakan-kebijakan itu kan. Ya itu IKE bus itu benar-benar. Jadi mungkin menurut gua kalau dirunut-runut ya Jokowi, LBP, Rini Sumarno, bisa jadi Rini Sumarno yang kena tuh ntar. Karena dia katanya yang bertanggung jawab juga tuh. Apa itu gara-gara yang makanya Bu Mega kesel banget sama Rini Sumarno ya. Katanya dulu sahabatan terus jadi musuhan tuh. Gosip. IKN gimana itu Pak? IKN kan dilaporin potensi korupsinya besar tuh Pak. Nah, Ada itu beberapa juga item tuh. sama teman LBH apa koalisi masyarakat sipil. Iya itu menurut saya juga harus dikelirkan tuh. Bayangkan udah gini lah kalau dalam bisnis itu kan ada yang namanya cut loss ya. Jadi kalau udah bisnis terus kayak misalnya gue nih bikin kabur aja dulu itu. Iya. Ternyata baru ada konsumen customer kalau guenya ada di kafe gue. Kalau nggak ada guenya mereka nggak jadi gitu datang. Mas Hensanya ada nggak? Wah nggak ada. Bakal kesini nggak? Wah saya nggak tahu. Pulang. Tapi giliran gue ke situ penuh. Jadi akhirnya karena secara operasional ya kan saya paling bisa di situ kan 2-3 jam. Iya. Nggak bisa 10-12 jam kan. Akhirnya cut loss tuh saya tuh. Lu jangan ketawa. Dia tahu Pak kalau lagi tutup. Akhirnya biar cut loss ya. Akhirnya gue tutup aja. Saya coba cari Wasit lain Pak. cari waktu apa kita buka di kantornya lembaga survei kedai kopi aja itu kabur ya kan. Iya, Gue depan lebih Pak, sering benar. juga di sini kan. Nah itu namanya cut loss. Jadi maksud saya kalau memang IKN itu sudah nggak mungkin lagi dilanjutkan udah dihentikan aja. Nah saran gue dijadiin destinasi wisata atau misalnya jadi destinasi konser. Kan udah destinasi wisata udah Pak. Ya udah tapi kan Kan masih apa kecil. itu yang esek-esek gitu Pak. Waduh bahaya tuh. Kan saya nyebut esek-esek Pak. Ya itu jangan kayak gitu maksud gue. Oh iya. Jadi Itu destinasi. dibikin destinasi konser lah. Tapi syaratnya harus ada penerbangan langsung ke situ. Nah itu kan turunnya nggak bisa langsung IKN Pak. Ya, Harus. makanya kan udah ada bandaranya udah ada yang kebanjiran itu. Iya. Maksudnya tinggal dibagusin. Jangan sebut kebanjirannya Pak. Nah kebanjiran itu Bandara. makanya maksudnya Genangan air. bandaranya dibagusin. Terus jadi destinasi wisata khusus konser. Oh iya. Jadi misalnya ada konser-konser di situ ada konser internasional ya jangan di Jakarta terus. Iya. Kan nggak merata juga pembangunan. Bisa terbangin langsung di situ. Jadi hotel-hotel kan udah ada. Ya bintang 5 itu. Jadi laku hotel-hotelnya, kemudian retailnya juga di situ bisa berkembang. Walaupun mungkin kan nggak setiap hari ada konser, tapi kan minimal kalau misalnya sebulan 3 kali aja ada konser, lumayan tuh hotel-hotel bisa hidup, retail-retail hidup gitu Tapi kan. kan yang untung dia juga Pak. Ya apa? Negara kan lumayan. Ya kalau hotel kan yang punya kan si Enggak, makanya ini menurut gue si Kementerian Pariwisata ini mesti kerja untuk itu. Udah usulin aja ke negara. Pak Prabowo itu saya usul IKN jadi destinasi kementerian destinasi konser, tempat konser biar manage baik Kementerian Pariwisata. Nanti dibangun bandaranya yang benar, flight penerbangannya langsung ke TKP, diundanglah artis-artis dunia untuk konser di situ gitu. Itu kalau si Tai itu siapa namanya? Itu ada siapa sih namanya? Coba nama aslinya si Tai itu lupa. Tai jadi. siapa? Bukan bukan artis, penyanyi perempuan paling ternama di dunia sekarang. Siapa? Taylor Swift. Oh Taylor Itu si Swift. Tai tuh panggilannya. Tai, Pak. Taylor Swift konser di IKN daripada konsernya di Singapura terus kan. Iya. Bikin tempat konser yang bagus di IKN.
Tai konser di sana, ntar Eminem konser di Oh sana, iya, Linkin Park. Linkin Park, oh boleh juga tuh. Jadi jangan ketawa. Dia nggak percaya dia, Pak. Nah nanti kan kalau penyanyi-penyanyi dunia itu udah sering konser di sana, pasti penyanyi-penyanyi lokal tuh Dewa 19, terus Ariel, Sinoah itu juga pasti bisa manggung di sana. Dan kalau fasilitasnya udah lengkap, penerbangan bisa langsung, hotel sudah tersedia, restoran-restoran ada, retail ada, pasti orang juga mau. Misalnya konser si siapa tuh? Siapa Adam? Yang nyanyi Yellow. Yang nyanyi Yellow. Oh, Coldplay. Coldplay itu sampai 4 hari kalau gua nggak salah bikin konser di Singapura. Iya. Di Indonesia cuma sekali bikin tuh konser Coldplay 4 hari. Di Kalimantan Di sana. yang tinggal di sana siapa, Ya Pak? kan asal menurut gue bilang tadi ada penerbangan yang langsung. Terus kemudian hotel-hotel juga diperbanyak. Itu pasti laku, Pul. Emang ketutup, Pak, biaya operasional IKN? Tutup. Bukannya biaya operasional IKN 1 bulan itu perawatan, Pak, ya 1,3 triliun, Pak. Ya kalau nggak dibikin apa-apa, itu kan 1,3 triliun buat kosong aja itu. ASN. Enggak, itu perawatan itu 1,3 triliun, Pak. Iya makanya itu dihentikan, udah pembangunan IKN-nya diganti jadi destinasi konser, dibikin tempat konser di sana. Oh. Itu laku. Jadi daripada kosong begitu, kan kalau misalnya ada konser, misalnya sekali konser kita untung 1 triliun kan lumayan. Kalau 4 kali kan berarti 4 triliun. Oh, bisa 4 bulan ya, Pak, ya. Iya itu kalau 11.000 bulan 11.000 triliun. Seperti yang ada di kantong Pak Jokowi. Ya. Jadi menurut gue itu, lu jangan berisik. Jadi kita kalau ngomongin Jokowi dia berisik aja. Gak ada yang percaya, Pak, sini, Pak. Enggak, kalau menurut gue daripada kemudian memakan biaya nggak jelas, mendingan itu dihentikan aja, diubah fungsinya. Kalau gue saran jadi destinasi konser. Atau kalau mau destinasi bola juga boleh tuh. Udah pernah groundation desain untuk nih bakalan kantor PSE, kantor Ya, latihannya di bola, sini, di sini. asramanya di sini. Enak banget tuh kalau ngomong tuh, ini di sini kan bangun ya lapangan sini ya. Sekarang mah kagak ada, Mak. Kata Ya, orang Jawa itu mungkin dia lagi ngomongin market rumah dinas kali tuh, rumah pensiun. kan lagi dibikin Kan lapangan 12.000 katanya gitu. persegi tuh, 12.000 meter persegi ya. Iya. Gede banget. Nah ini jadi gimana solusinya, Pak? Apaan udah gua kan tadi lu kasih solusi, lu nanya mulu. Lah itu mah bukan solusi, Pak. Lah itu solusi dari gua, lo mau apa lagi? Lah kan masih punya utang tiap Itu bulan. solusi gue. Udah lu jadi menteri belum, gua suruh mikir. Mana sih nih? Udahlah ya. Udahlah, Pak, kita bahas yang lain aja, Pak. Iya nih bukan Percuma kalau ini. bukan segmen bikin pusing, kenapa lu bikin pusing gua? Udah gitu tuh. Udah, Pak. Itu menteri-menteri tuh baru marah-marah aja. Iya benar, kita bahas menteri aja, Pak. Udahlah. Udah 30 menit tuh, 20 menit lebih. Itu kan, tapi kan kita udah bahas tuh Kakak Pigai marah-marah. Iya, ya ini gimana, Pak? Ngelapor-ngelaporin. Kita langsung aja, Pak. Menteri dengan predikat terburuk. Kakak Pigai. Bukan. Kakak Bahlil. Iya, Kakak Bahlil, maka Pigai kan Itu versi Selios. iya. Kita nggak ngebahas hasil survei orang. Enggak, saya nggak bahas Selios, Pak. Kan baru masuk 30 vote dia. Apa tuh? Ya itu kan pemiliknya kan. Oh ya makasih, itu selamat ya teman-teman Dirty Vote udah kesini semua tuh, kecuali Bima tuh belum. Ya nanti saya punya nomornya, Pak. Bima Selios kan? sini, Ya. Terus si Mas Uceng. boleh tuh. Uceng Profesor. udah pernah. Oh iya, Uceng pernah. Itu semua udah pernah kecuali Bima. Si Dandi Laksono juga perlu kita undang tuh, dia Ya. teman gua. Dekat kosannya lu. Gimana tuh, Pak? Pak Bahlil dilecehkan, Pak. Sama siapa? Bukan pelecehan verbal, Pak. Pelecehan itu medsos, Pak. Dibikin gimmick-gimmick, dilaporin ke polisi kan, Pak. Nggak apa-apa. Pejabat tuh maksudnya dibikin gimmick-gimmick itu tambah populer aja. Iya, cuma kan Soalnya yang bener aja. orang jadi kesel, Pak. Saya nontonnya kesel, Pak. Gitu ya. Ya dibikin itu tema ceramah hari ini lempar jumroh dengan apa ya, batu bara gitu, Pak. Terus pertalite atau bensin
Pencampuran etanol 10% gitu Pak. Nah, kayak dia pakai peci gitu Pak. Ya BB menghibur. Enggak, sekarang begini. Lo kesel? Pak Prabowo kesel nggak? Enggak, bukti masih jadi menteri. Udah makanya gimana kita mau apain lagi? Iya. Pak Bahlil. Ya walaupun penilaian terburuk survei menteri yang tidak diminati, tapi dia ketua partai Pak. Iya. Lo milih nggak? Hah? Milih partainya nggak? Enggak. Ya itu aja. Lo sebar-sebar. Kan kalau suaranya. Saya aja nge-repost kemarin ada ancaman. Yang repost juga itu saya laporin ke langsung saya hapus Pak. Oh. Enggak, maksud gue gini, kalau suaranya turun, kan itu secara internal. Kalau suaranya Golkar turun, secara internal itu dia pasti diganti. Ya kan 2029 4 tahun lagi. Ya, sekarang kita lihat-lihat aja. Kalau makin tidak populer kan, tapi orang Golkar juga ngerti sih, paham. Udah, males ngomongin Bahlil tuh. Ya, yang lain aja Pak. Udah gak usah lah, lu udah ngomongin Bahlil. Enggak, Om Pigi aja Pak. Udah tadi kan di sebelumnya. Om Pigi itu Pak, gimana Pak? Ya dia lagi lupa tuh jadi kalau dia dulu pernah jadi rakyat. Dulu waktu jadi rakyat bareng gua gak pernah kayak gitu. Benar. Dia gak tahu, dia marah-marah takut kena reshuffle kali ya. Yang saya ingat Om Pigi itu satu Pak. Apa? Karyawannya nggak boleh selingkuh. Oh bener dong. Bener. Tapi dia punya pacar 3 akur semua Pak. Oh iya bagus. Bagus kan Pak? Cerdas itu. Dam, ini kenapa jadi ngomongin orang gini Dam? Gibah kita. Kita kenapa jadi gibah ya? Iya kalau ngomongin tadi bos oke, IKN oke, ini ngomongin ini nggak usah udah deh. Ya ini aja Pak, langkah itu kasihan di sel total udah nggak ada kan Pak? Iya itu kan balik lagi lu masih bolak-balik. Iya itu iya kita kan tadi nggak bahas orang ini, bahas kebijakan dia Pak. Iya itu payah emang. Ya, itu kan karyawan banyak yang dipecat dong di situ dong. Katanya mau pekerjaan. Terus sebetulnya itu pertanyaan nih. Apa? Itu yang program magang nasional tau? Iya. Berapa ribu tuh? 20.000 ya? Iya. Dam. Program magang nasional. Iya magang nasional ya yang mau digaji. Iya coba berapa Dam? Ini kok makan? Magang. Magang yang tadi ngomong. Bagus tuh Teddy tuh ngomongnya. 20.000 kalau gak salah. Ini ngetik apa sih sebetulnya? 1.400 pabrik. Bukan, lo masih Orangnya. salah. 20.000 itu lowongannya. Gak maksud gua gini loh. Ini kalau program magang nasional kan pasti kalau gua nggak salah pendaftarnya 120.000, Ya, yang iya, diterima 80.000 kalau gua nggak salah. Iya. Tapi kalau salah ini mohon maaf nih, ntar dicek-cek lagi. Pertanyaannya adalah, ini kan magang. Iya. Setelah magangnya selesai dia kerja di mana? Ya kan nikmatin gaji pas magang Pak. Nah itu dia, itu menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah. Kita doakan supaya Indonesia lebih sejahtera, lebih bagus, dan pemerintahan Pak Prabowo lancar dalam program-programnya sehingga kehidupan kita lebih baik. Itu aja. Itu satu lagi walaupun jangan Mas ditutup Saiful Pak. nerusin, saya udah males. Jangan, Pak. Dia tadi ngomongin Bahlil. Ada lagi Pak. Apa lagi? Nah program Prabowo kan bukan MBG doang Pak. Operasi Merah Putih. Itu Koperasi Merah Putih juga orang nggak dijelasin koperasi itu apa tuh gimana orang. Lah itu gimana? Itu kan program besarnya Pak Prabowo loh Pak. Iya cuma saya nih gimana ya, Koperasi Merah Putih tuh menterinya ketua IKA gue. Tapi gue udah ngasih tahu, udah ngeritik juga, lu mesti jelasin koperasi itu apa. Karena kalau buat Henry Satrio koperasi itu saya ngertinya tempat beli kertas ulangan zaman dulu. Betul. Asas KUD ya. kekeluargaan, KUD itu ada singkatannya zaman dulu. Koperasi Unit Desa. Bukan, ketua untung duluan. Oh. Jadi itu kenapa KUD mandek akhirnya. Nah terus kan ada pertanyaan-pertanyaan dengan BUMDes gimana. Tapi itu menurut gue yang lain. Iya BUMDes. Tapi menurut gue yang perlu itu digarisbawahi ya sama Kang Ferry nih. Menteri Koperasi Merah Putih, Menteri Koperasi kita. Kasih definisi koperasi itu apa, bikin kampanye tentang koperasi itu apa. Biar Jadi paham, rakyat Pak, tuh ngerti Koperasi Merah Putih itu apa. Jangan cuma asal buka aja, pagi buka ntar sore tutup gimana. Karena rakyat gak ngerti. Yang namanya koperasi itu setahu gua itu adalah
dari bawah ke atas. Jadi bottom up. Ada kesepakatan antara anggota bikin koperasi, tunjuk ketuanya, tunjuk dewan pengurusnya siapa, itu koperasi. Oh ini kan seperti bikin anak-anak perusahaan. Nah itu Ferry Juliantono mesti menjelaskan apa itu koperasi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya podcast sendiri aja Pak. Ya udah, terusin aja. Lu terusin panggil. Iya. Lu kelihatannya masalahnya banyak lu. Banyak banget Pak. Ruwet gitu kalau pada Pak Jokowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.